Baik, kembali kita akan coba untuk membahas apa kemudian yang terjadi di Menteng, pemirsa, yang menimpa diplomat muda Kementerian Luar Negeri Pak Yusuf. Kalau kembali lagi kita melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada segmen sebelumnya soal perilaku, aktivitas maupun juga kebiasaan dari korban yang apakah kemudian ini juga ditemui oleh Kompolnas ketika bertemu dengan pihak keluarga atau juga ada kaitannya justru dengan misteri kunci tersebut, Pak? Ya, dari hasil kami bertemu kepada penyidik kemarin dan sebelumnya juga sudah diinformasikan oleh Pak Kapolda bahwa penyelidikan juga melakukan pemeriksaan otopsi psikologi. Bahkan ini untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dilakukan oleh APSIFOR, Asosiasi Psikolog Forensik. Ya, itu juga dilakukan otopsi psikologi. Jadi sangat komprehensif sebenarnya yang memang penguatannya pada scientific crime investigation, tidak hanya otopsi kaitannya dengan patologi, tapi juga psikologi forensik. Jadi itu Ken aneh. Hanya kami tentu bersaran kepada penyelidik memang kehati-hatian itu sangat penting ya, terkait dengan otopsi itu kewenangannya pada kedokteran forensik, tidak bisa dipaksa-paksa karena mereka yang punya otoritas. Maka yang disampaikan oleh Bid Umas 6 hari dari hari Sabtu hasil otopsi itu paling cepat, itu kan paling cepat. Jadi itu kita tunggu. Hanya nanti kami tentu akan hadir dalam gelar hasil penyidikan, dan kami juga bersaran agar pihak keluarga dihadirkan di dalam gelar. Nah, pada gelar itulah nanti kami akan lakukan pendalaman lagi terkait dengan waktu-waktu krusial aktivitas korban. Tadi kami bisa menganalisis, bisa saja ketika itu ada peristiwa pidana ya, antara rentang waktu tidak lagi bisa dihubungin sampai dengan korban masuk ke kamar, yang apabila itu kita disebabkan kematiannya oleh racun, maka siapa yang memasukkan racun itu kan bisa terjadi. Namun sekali lagi kami terus lakukan pemantauan, apa yang berkembang itu kami lakukan pendalaman. Hanya nanti yang sangat penting adalah pada saat gelar hasil penyelidikan itu Ken aneh. Oke, Pak Naryo, apa kemudian yang juga masih harus diperhatikan dan menjadi penting di pengungkapan kasus kematian dari diplomat muda ini menurut Pak Naryo, untuk mengetahui apakah kemudian ada tindak pidana di situ? Menurut saya sih kecil ya, pidana gitu ya. Tapi saya percaya kepada polisi kita ya, dia akan menyelidiki apapun yang terjadi ya. Dan semboyan polisi kan fight crime, help the delinquent and love humanity. Saya kira dia juga berhati-hati menyampaikan sesuatu kepada keluarga ya. Keluarga itu jangan menjadi korban ya, karena pemberitaan itu dia jadi shock atau apa ya. Kita nggak tahu penyebabnya apakah masalah hutang piutang atau masalah cinta ya. Itu kalau cinta kan biasa sih ya, itu lumrah. Nah ini barangkali saya kira polisi akan memperhitungkan itu. Dia sedang menyusun kalau barangkali kalau tesis atau ini ya, tesis yang asli ya, kan runut gitu sampai oh iya begini, itu alamiah, itu scientific yang itu. Jadi Pak Naryo melihat sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian dan juga Kompolnas sebagai pengawas, ya, ini sudah semuanya on the track atau masih ada lagi yang harus dilengkapi? Ikun tadi sudah dikatakan semua akan menyelidiki siapapun yang dapat memberikan informasi yang itu. Oke, baik. Pak Susno, 2 pekan nampaknya polisi sangat berhati-hati, dan haruskah sampai seberhati-hati apa dalam mengungkap kasus ini, Pak Susno? Iya, pertama saya yakin ya bahwa dengan penemuan peristiwa ini, Polri sudah mengantongi alat-alat bukti ya, tapi yang non-scientific. Nah, satu lagi scientificnya yang masih ditunggu adalah hasil daripada otopsi. Satu lagi tadi Pak Yusuf katakan dari otopsi psikiater. Nah ini kan ketergantungan Polri kepada disiplin ilmu yang lain.
Nah, mudah-mudahan dua disiplin ilmu yang belum dikantongi ini segera keluar, dan mudah-mudahan itu tidak jauh dengan kesimpulan yang sudah didapat Polri sekarang. Jadi walaupun Polri sudah mendapatkan kesimpulan, dia tidak berani mengumumkan. Tunggu nanti supaya apa yang kita umumkan itu tidak terbantahkan karena sudah didukung oleh bukti forensik. Kalau bukti forensik itu tidak bisa berbohong. Karena yang ngomong alat bukti ini. Tapi kalau alat bukti saksi itu bisa bohong. Ini kita bertiga ya. Bertiga, ini tulisannya itu. Tapi kita setelah di luar, kita ditanya, apa tulisan di dalam tadi? Oh, belum tentu tulisannya persis seperti yang enggak, dilihat. kita bersepakat. Kita katakan tulisannya A, B, C, D, E, F. Padahal bohong kan. Tapi orang yakin A, B, C, D, E, F padahal bohong kan. Jadi saksi bisa berbohong. Tapi kalau alat bukti forensik tidak bisa berbohong. Ya kita tunggu saja. Insya Allah segera diumumkan ya. Dan tidak ada lain-lain lagi, dengan mungkin dengan kalimat yang enak, terungkap, pengertian terungkap itu tidak harus ada tersangka. Oke, tidak harus ada tersangka, dan bukti atau scientific forensik ini betul-betul nanti menjadi kunci sehingga polisi bisa yakin untuk menyimpulkan, begitu Pak Susno? Oke, baik. Dan Pak Naryo mungkin juga tambahan, adakah lagi kemudian unsur lain yang dari kita masih menunggu ya, polisi bekerja, yang nampaknya juga menarik untuk diungkap selain misteri kunci mungkin? Maksudnya yang diungkap? Yang dicoba untuk dikejar oleh pihak kepolisian mungkin, untuk kemudian sambil menunggu pihak kepolisian juga bukti forensiknya, ataukah kemudian ada hal lain juga yang menarik Pak Naryo melihatnya? Oh, mungkin ada kemungkinan lain juga yang perlu untuk dikejar atau didalami di situ? Itu yang dibuang itu apakah ada obat-obat tertentu ya yang mengakibatkan rangsangan sampah itu sudah jadi sampah, itu bisa kita selidiki apa sampah yang dibuang pada malam hari apa itu dia salah minum, kecelakaan, atau terlalu banyak minum itu yang ini sudah disita oleh polisi. Sudah. Nah itu perlu didalami, atau apakah ada alat-alat lain yang perlu dipertanyakan, ini apa sih ya gitu. Itu polisi yang tahu ya. Pak Yusuf, berapa lama lagi kira-kira kemudian kita akan melihat polisi mengumumkan atau kemudian bisa mengungkap peristiwa yang terjadi di balik ini semua, Pak Yusuf? Sejauh ini Kompolnas mengikuti atau mengawasi seperti apa? Ya, apabila kita berpegang kepada hitungan waktu normatif, itu paling cepat 6 minggu hasil otopsi yang pada patologi dan toksologi ya. Jadi maka itu yang kita tunggu, karena itu nanti menjadi bukti fakta yang meyakinkan apapun hasilnya. Nah, dalam hal ini kepentingan Kompolnas sebagai pengawas memastikan hasil penyelidikan itu benar-benar akuntabel. Itu yang paling utama. Oleh karena itu kami setuju, cermat dan tidak terburu-buru, walaupun saat ini kalau ingin kita desak-desak sampaikan apa adanya yang sekarang, ya kesimpulannya 80%, hanya tentu kita jangan sampai menimbulkan keraguan-raguan. Nah, sehingga hasil yang memiliki akuntabilitas itu tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan, tapi malah meyakinkan. Itu yang kita sedang tunggu hasil otopsi itu, Ken Ane. Baik, kita akan tunggu bagaimana kemudian polisi nanti mengungkap kasus ini dengan cermat, berhati-hati, sehingga bisa menyimpulkan sesuatu yang tidak terbantahkan. Terima kasih Pak Susno, Pak Naryo, dan juga Pak Yusuf malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.